sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari. Sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Setiap tangan terangkat kita katakan, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. We got together with Pastor Chris and Pastor Stephen on Thursday to just go in after the presence of God and try to pen lyric and melody. And
After a couple of hours, it just felt like the presence of God just stopped everything. And we wrote a song called The Blessing. And it's straight from Scripture. And it's the heart of the Father over us as His kids. And we're going to sing it this morning if that's okay. And this is a blessing over you and your family and your children. So just receive this morning. Just put your hands out in front of you. Turn your heart to a place of just receiving the blessing of heaven from God Himself over you this morning.
Shalom generasi muda yang hebat, Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan percayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Perjalanan Engkau tuntun dan sertai mereka Tuhan, tibakan di tempat ini kami sama-sama memuji dan meninggikan Engkau. Kami tolak, hancurkan, patahkan kuasa siasat setan iblis Tuhan yang mau merusak dan mengganggu ibadah kami. Kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah darah Yesus saja yang bekerja, biarlah roh Tuhan saja yang bekerja dalam ibadah kami. Dan biarlah dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami Tuhan, roh-Mu yang bekerja Bapa. Engkau berkati mulut bibir kami memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Ini ibadah kami Bapa, dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biar jadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Sama-sama memuji Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Katakan kasih, Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, yang kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita, haleluya. Kasih yang begitu besar, Amin Tuhan. lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama tangannya di atas kepala, katakan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi katakan, tak akan berhenti
Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi memuji Tuhan. Yeay! Mari tepuk tangan sama-sama. Mari memuji Tuhan sama-sama buat Tuhan kita. Yeay! Mari sama-sama katakan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanku, kasih-Mu di dalam hidupku. Katakan tiada terhukum, betapa besar kasih-Mu, sungguh kagum akan. Mari tangannya sama-sama. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terhukum, betapa besar kasih-Mu, sungguh kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Sama-sama angkat tangannya. Segalanya melebihi. Belum semua, saya lihat tangannya terangkat buat Tuhan kita. Yeay! Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hati. Mari lompat buat Tuhan kita. Yeay! Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Yeay. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Luar biasa Tuhan dalam setiap pujian kita, amin. Mari teman-teman semua masih dalam sikap penyembahan kita kepada Tuhan. Mari setiap kita yang datang pada sore hari ini mau memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari setiap kita yang datang sore hari ini mau mengatakan bahwa terpujilah Engkau Tuhan,
Terpujilah Engkau Yesus dalam kehidupan kami. Engkau layak ditinggikan di atas segalanya Tuhan. Dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dengan segenap hati kita angkat pujian ini. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu beri lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
puji-pujian kami Tuhan. Bertahtalah di dalam hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari engkau naikkan pujian syukurmu di hadapan Tuhan. Dia Bapa yang terlalu baik bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yes. Teman-teman mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang besar. Yesus, kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya Tuhan Yesus. Kami nikmati kehadiran-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Dengan lembut katakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Teman-teman mari angkat tanganmu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat pujian kami Tuhan. Angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada lebih lagi teman-teman katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, amin. Tiada seperti Engkau, tiada
Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini karena kami bisa meninggikan dan memuliakan nama-Mu melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan kami yakin Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Dan kami percaya setiap kali kami naikkan pujian dan penyembahan kami, teman-teman kami yang datang, yang dalam pergumulan, Engkau lepaskan dalam pergumulan. Engkau menyertai mereka dalam pergumulan mereka. Teman-teman kami datang dalam beban berat, pulang tidak sama lagi. Mereka mengalami kemenangan karena Tuhan. Kami yakin Tuhan, pujian penyembahan kami Engkau terima di hadirat-Mu. Biarlah ini menjadi dupa yang harum. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong biar apa yang disampaikan hamba-Mu sampai kepada jiwa kami, sampai kepada hati kami, dan menusuk ke dalam roh kami. Sehingga kami dipulihkan, sehingga kami dimenangkan, sehingga kami semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu, biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu semata-mata. Berikan kami telinga seorang murid, berikan kami fokus yang baik saat kami membenarkan firman Tuhan. Kami tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengacaukan fokus kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama mengatakan amin. Shalom, silakan duduk. Shalom. Kita beri tepuk tangan dulu buat tim pemusik dan penyembah di tempat ini, luar biasa. Yang telah membawa kita ke dalam pujian dan penyembahan. Nah, setiap kali pujian dan penyembahan dinaikkan, sebenarnya itu membuat hati kita menjadi tanah yang subur untuk ditabur dengan benih firman Tuhan. Oleh karena itu setiap kali pujian dan penyembahan, naikkanlah tanganmu, ungkapkan syukurmu, bermazmur bagi Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jangan malu-malu. Kita ini semuanya, hampir semua di sini range umurnya itu di antara 20, mungkin ada yang 17 sampai dengan yang 35. Ya, saya sendiri sudah 37 atau 37. Ya. Ya, saya agak lupa 37 38. Gitu ya. Tapi kita semua masih anak muda. Jadi ekspresikan dirimu dalam menyembah Tuhan, bermazmur, katakan Dia baik. Katakan kami bersyukur Tuhan. Karena saya mau kasih tahu sore hari ini, kalau kita pagi hari ini masih bisa bangun, lalu kita ketemu masalah jam 12 siang, itu artinya masalah itu sanggup engkau selesaikan. Karena Tuhan masih izinkan engkau menghirup pagi ini dengan baik, amin. Makanya jangan takut, setiap permasalahan yang kita hadapi, percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita. Dia Tuhan yang ada di masa lalumu, ada di masa sekarang, dan akan ada terus di masa depanmu, menyertai engkau dan saya. Amin. Nah, sore hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Judulnya adalah The Mind Opinion. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Kita tahu bahwa apa yang keluar di tindakan kita itu berasal dari hati kita. Nah, tadi pagi saya cerita bahwa sebenarnya kalau kita belajar biologi, hati itu bukan tempat untuk perasaan. Tetapi hati sering dilambangkan bahwa itu tempat pikiran kita. Ya. Jadi coba kamu bayangkan kalau kamu sakit, sebenarnya proses itu ada di sini. Tapi begitu terasa diputusin pacar, sakitnya itu di sini. Betul? Tapi sebenarnya proses itu, proses engkau mengelola kehendak, pikiran dan perasaan itu gak ada di hati. Karena hati itu fungsinya untuk menetralisir racun. Ya. Jadi kalau hati secara organ tubuh, dia tidak berfungsi untuk menaruh perasaan. Tetapi perasaan, kehendak kita, emosi kita itu diatur di sini, di otak kita. Gitu ya. Makanya nggak ada orang sakit hati karena gagal kepalanya. Ya, orang sakit hati itu menangis dan gitu-gitu banget gitu loh. Macam mendrama Korea aja. Ya. Karena memang prosesnya itu di situ. Nah, hati kita isinya apa yang ada dalam situ akan keluar melalui perbuatan kita. Oleh karena itu penting kita untuk mengerti pagi hari ini. The mind, bulan ini kita akan bicara tentang pikiran. Pikiran, Kristus dan lain sebagainya. Tapi sore hari ini kita akan khusus berbicara mengenai opini. Nah, kita belajar bersama-sama. Kita buka sama-sama di Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Kita buka sama-sama Matius 16 ayat 13 sampai dengan yang ke-20. Yang sudah ketemu katakan amin. Ada yang membuka handphone, ada yang membuka, saya harap kalau membuka handphone buka Alkitab ya. Bukan membuka update status. Ya, yang aham itu kayaknya ya. Itu ya. Matius 16 ayat 13 yang sudah ketemu katakan amin.
Kita akan baca bergantian, saya ayat yang ganjil, adik-adikku sekalian ayat yang genap. Kita baca bergantian sampai ayat yang 20 untuk menghormati firman Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Saya ayat yang ganjil, adik-adikku sekalian ayat yang genap. Matius 16 ayat 13, demikian firman Tuhan, pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? 16. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 18. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat yang ke-20. Silakan duduk. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada hal yang menarik. Jadi waktu suatu kali Yesus tiba di tempat yang namanya Kaisarea Filipi. Nah, Yesus bertanya sama murid-muridnya, bagaimana sih opini orang mengenai saya? Nah, ini menarik. Ya, karena Yesus bertanya kepada murid-muridnya, opini orang tentang saya itu seperti apa? Tapi coba berpikir begini. Di banyak kesempatan, Yesus itu selalu mengetahui pikiran orang, betul? Jadi kalau misalkan ada ahli Taurat yang mau mencobai dia, selalu ditulis itu, dan Tuhan Yesus mengetahui pikiran jahat mereka. Sebenarnya Tuhan itu sudah tahu opininya, tapi entah kenapa di ayat ini dia nanya lagi sama murid-muridnya. Opini orang tentang saya itu seperti apa? Ada yang aneh di sini, betul ya? Sudah tahu, tapi masih nanya. Ya kalau kita jadi murid Tuhan Yesus sekarang dan kita coba agak sedikit jutek, sudah tahu nanya, kan gitu ya. Tapi ini Tuhan Yesus, gak berani murid-muridnya. Makanya tidak ditulis seperti itu ya. Pernahkah kita bertanya bahwa harusnya Yesus sudah tahu. Tetapi mengapa seolah-olah bertanya lagi? Nah, Yesus juga bukan orang yang suka sombong. Akhirnya dia bertanya untuk meninggikan diri. Karena banyak teman-teman kita yang seperti itu ya. Bertanya, bagaimana sih tentang ini? Tapi dia sebenarnya mau sombong. Oh, kamu bagus. Wah, dia tinggi hati. Ada yang seperti itu. Tapi Yesus nggak mungkin seperti itu. Tapi kenapa di kesempatan itu dia malah nanya nih. Hei, murid-murid, apa sih tanggapan orang tentang saya? Apa sih opini orang tentang saya? Ya, saya mau kasih tahu sore hari ini. Ada yang tahu jawabannya kira-kira? Kenapa sih Yesus bertanya seperti itu? Ya, sore hari ini kita belajar, dengarkan baik-baik. Kenapa Yesus bertanya seperti itu kepada murid-muridnya? Sebenarnya Yesus ingin membuat murid-muridnya itu mulai mikir. Sama-sama ngomong mikir. Engkau dan saya juga harus mikir. Sebenarnya Yesus ingin membuat murid-muridnya, engkau dan saya memikirkan dengan penuh perhatian. Apakah kehidupan murid-muridnya berhasil mengajarkan orang tentang Yesus? Apakah murid-muridnya berhasil menunjukkan kepada orang lain siapa Yesus itu? Mengerti maksud saya? Kenapa Yesus bertanya seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan. Supaya kita semua ditanya kembali sama Yesus. Opini orang tentang saya itu apa? Apakah betul opininya itu? Apakah engkau memberikan gambaran yang jelas tentang saya kepada orang lain? Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting. Ya. Karena begini, kebanyakan orang sama Yesus waktu zaman itu, orang pasti akan lebih banyak bergaul dengan murid-muridnya. Karena Yesus cuma satu orang aja. Ya, tubuh fisiknya cuma satu, murid-muridnya 12. Oleh karena itu dipastikan bahwa lebih banyak orang berhubungan dengan murid-muridnya ketimbang dengan Yesus. Jadi seharusnya dari orang-orang inilah, dari murid-murid inilah, Yesus dapat mengetahui apa sih opini orang tentang dia. Yesus pengen melalui pekerjaan murid-muridnya
opini tentang Yesus dibangun. Tetapi apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Sama seperti kita sore hari ini. Apakah kita sudah sebagai anak-anak muda sudah membangun opini yang benar terhadap orang lain mengenai Yesus? Nah, ini pertanyaan yang penting. Apakah kita sebagai anak muda sudah membangun opini yang benar tentang Yesus kepada orang lain, orang sekitar kita? Atau mungkin kita malah mengaburkan sosok Yesus itu kepada orang lain? Perhatikan begini, opini orang tentang Yesus itu sangat berkaitan erat dengan opini orang tentang kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi lagi, opini orang tentang Yesus, Tuhan yang kita sembah itu sangat berkaitan erat dengan opini orang tentang kehidupan kita. Makanya sore hari ini engkau membangun opini tentang dirimu harus benar. Engkau harus membangun kesan yang baik terhadap orang dengan benar. Supaya apa? Supaya orang melihat Yesus dalam dirimu sebagai Yesus, Tuhan yang benar. Nah, perhatikan, dalam engkau membangun opini tentang dirimu supaya orang bisa melihat Yesus, orang membangun opini dengan apa yang engkau kerjakan. Engkau membangun opini dengan apa yang kau lakukan dalam kehidupan keseharianmu. Dari keseharian itulah orang akan kemudian melihat, membangun opini tentang engkau, membangun opini tentang Tuhanmu, membangun opini tentang orang sekitarmu. Saya kasih contoh main tebak-tebakan. Saya kasih contoh. Kalau ada seseorang, coba tebak, pekerjaannya apa? Kalau ada seseorang, setiap hari keluar pagi jam 7 pagi, membawa laptop, memakai pakaian seragam, kira-kira dia ini seorang apa? Pekerja kantor? Pekerja kantoran. Bukankah saat itu dia sedang membangun opini? Dia pakai seragam, itu saya banget kayaknya ya. Pakai seragam, pakai bawa laptop. Ya, orang yang anak-anak yang sering pastor tahu. Pagi-pagi jam 6:30, jam 7 sudah keluar. Bawa laptop, pakaian seragam, naik motor atau bawa mobil. Ya. Orang tahu, wah ini pasti dia mau berangkat kerja. Dan ini pasti kerjanya di kantoran. Itu saya sedang membangun opini orang tentang saya. Saya contoh lagi. Ya, saya kasih contoh lagi. Kalau ada orang, dia membawa soft case itu soft case gitar misalkan. Dia keluar jam 7 malam atau jam 6 malam, dia membawa soft case gitar. Ya, kemudian keluar. Kira-kira dia mau pergi kemana? Halo? Ke kafe atau ngamen, betul? Bukankah itu sedang kita membangun opini kita? Saya ini pemusik. Saya bermain musik. Nah, keseharian kita ternyata itu membangun opini orang. Nah, penting bagi kita untuk membangun keseharian kita dengan baik. Tujuannya apa? Supaya orang bisa melihat Yesus di dalam kita, supaya orang bisa mengenal kita dengan opini yang benar. Pertanyaannya adalah sekarang, anak muda, bagaimana keseharianmu? Apakah engkau sudah membangun opini yang benar dalam keseharianmu? Bayangkan kalau misalnya engkau ngaku anak Tuhan, tapi lihat Alkitab pun gak pernah. Ditanya, coba amanat agung itu Matius berapa? Nggak tahu. Nggak usah begitu, ke gereja aja. Cuman hari Paskah dan Natal. Kamu ini membangun opini apa di sekelilingmu kalau engkau seperti itu? Bayangkan kalau misalkan kita ngaku anak Tuhan, ke gereja nggak pernah. Ikut persekutuan nggak pernah. Komunitas gereja nggak pernah. Tapi kita ngaku anak Tuhan. Mungkin yang pertama kali dibilang sama, wah ini anak ini nggak bener ini, ngaku anak Tuhan, tapi nggak pernah ke gereja. Hello anak muda, coba lihat sekali-sekali, coba tilik hidup kita. Apa sih yang kita bangun sepanjang setiap hari? Kita berinteraksi dengan orang, apa sih yang kita perlihatkan kepada mereka? Nah, kita sore hari ini mau belajar bahwa ternyata keseharian kita itu membentuk opini kita tentang Tuhan juga. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya.
Anak itu harus mirip sama bapaknya. Permasalahannya kalau anak nggak mirip bapaknya, berarti anak siapa? Ada lagunya. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Coba tanya sama dirimu. Apa yang kau bangun opinimu setiap hari? Apakah kau bangun untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah kau bangun keseharianmu untuk menunjukkan, hei, saya ini anak Tuhan. Bayangkan anak Tuhan. Saya tidak tahu hidup kita dibangun seperti apa. Tapi sore hari ini pesan Tuhan mau begini. Hai anak-anak muda, Tuhan mau engkau dan saya dalam kehidupan kita harus mengerti bahwa kita punya tuntutan karena kita anak-anak Tuhan. Maka berlakulah seperti anak-anak Tuhan. Agar opini orang di luar sana tahu bahwa engkau anak Tuhan. Bapamu ada di surga dan dia melihat ada Bapamu di dalam dirimu. Orang harus bisa mengerti dan bisa melihat Kristus, melihat Bapa dalam diri kita. Dalam hidupmu dan saya. Pesan Tuhan sore hari ini. Efesus 5 ayat 15, kita buka sama-sama. Kita bacakan sama-sama. Yang keras bacanya. Efesus 5 ayat 15. Ya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu? Janganlah seperti orang, tetapi seperti orang. Bukan Arif yang main keyboard. Karena dia juga namanya Arif. Tapi firman Tuhan ngomong, perhatikan bagaimana kita hidup. Oleh karena itu sore hari ini, saya mau kita sama-sama belajar. Ada di ayat Efesus 5, di ayat sebelumnya ini. Efesus 5 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kita baca juga sama-sama. Sampai ayat yang kelima kalau perlu. Kita baca sama-sama, kita ngomong keras-keras. Efesus 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kita baca sama-sama. Ini adalah cara engkau membangun opini yang benar supaya Tuhan dipermuliakan. 3, 2, 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang ketiga. Ayat yang kelima. Makanya nanti di ayat yang ke-15 dia ngomong, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Coba kita perhatikan hidup kita hidup. Engkau bangun jam berapa setiap pagi? Hah? Jam 5? Halo? Atau kita termasuk dalam persatuan pemuda tidak bisa bangun pagi? Yang itu kayaknya ya. Perhatikan bahwa kalau kita bangun terlambat, apa opini yang kita bangun sama orang tua kita atau sama orang yang melihat kita yang gak ngerti? Apa? Hello? Yes. Ada anak Tuhan yang pemalas? Ada ya. Perhatikan. Jadilah penurut-penurut Allah. Di ayat 1 sampai 5 jelas, itu yang kita ikutin. Ya, ada banyak orang yang setelah pandemi susah bangun pagi. Itu ya. Saya kadang kalau sudah capek sekali saya agak kelewatan kadang-kadang. Untuk bangun bersama-sama dengan teman-teman dari CT Jeffrey untuk kita bangun satu sejenak. Tapi capek apapun, saya akan usaha. Kita harus bangun pagi. Apalagi kebiasaan-kebiasaan kita yang membuat kita dipandang bukan sebagai anak Allah di hadapan orang-orang sekitar kita. Apalagi coba? Ada banyak mungkin. Kebiasaan kita. Ya, cara ngomong kita, tutur kata kita. Cara ngomong itu bukan hanya kita ngomong sembarangan. Tapi saat kita bergosip tentang hal yang tidak benar. Itu juga sama.
Itu namanya perkataan yang kosong. Nggak ada gunanya. Nah perhatikan begini. Saya tidak berkata bahwa hidup kita harus diatur oleh opini orang, bukan. Tetapi setidaknya perhatikan begini. Saya tidak bicara bahwa, wah berarti kita hidup berdasarkan opini orang, bukan. Tapi ketahuilah begini, setidaknya engkau dan saya itu punya tanggung jawab untuk membangun opini orang lain tentang Yesus melalui kehidupanmu dan saya. Saya ulangi, saya tidak berkata bahwa hidup kita harus berdasarkan opini orang. Tetapi engkau harus sadar dan mengerti bahwa setiap engkau dan saya punya tanggung jawab di dalam membangun opini orang lain tentang Yesus dalam kehidupanmu. Karena engkau murid-murid Yesus. Cobalah sekali-kali kita ajukan pertanyaan kepada diri kita. Ya, apa sih kata orang tentang saya? Apa sih kata orang tentang saya? Pernah ada yang begitu, terus temanmu bilang, weh tukang gosip kok kau. Terus kau gampar, ya kan? Tapi siapa tahu itu jujur. Weh apa pendapatmu tentang saya? Kau tukang pinjam-pinjam kok, tapi tidak pernah dibalikin. Kamu adalah orang yang setiap akhir bulan, apa pantunmu Vero? Beribu-ribu bintang di langit. Kalau ada 2.000 pinjam dulu. Pernah gak kita bertanya sama teman-teman kita? Atau kita bertanya, bagaimana tentang saya? Wih, kau orangnya setia kawan. Kamu orangnya setia, kamu orangnya baik. Kamu orangnya rajin ke gereja. Kamu orangnya rajin pelayanan. Saya beberapa minggu lalu di kantor ada disuruh kita menulis survei. Anehnya survei itu bertanya begini. Gambarkan tentang diri kamu. Oh ada 100 lebih. Yang harus saya contreng disuruh pilih 10 teratas. Saya disuruh nyontreng 10 teratas tentang saya sendiri. Dalam hati saya, ini bukan cara berkaca yang benar, cara berkaca yang baik ini. Masa kita disuruh nanya diri kita sendiri? Kan bisa-bisa tampo. Sombong ya kan? Saya coret aja yang bagus-bagus. Apa yang terjadi? Ada beberapa anak-anak di sini saya kirimin. Tolong dong dilihat dari ini mengenai saya itu bagaimana. Ada sekitar 10 orang yang saya tanyakan. Ya. Termasuk siapa? Vero ya? Vero, Cerin, siapa semua. Terus yang cowok, Jay juga saya tanyakan. Tolong kasih ke saya. Nah setelah saya dikasih, saya susun semuanya. Saya sort lagi pakai Excel dan lain sebagainya. Ketemu. Pernah gak kita seperti itu coba berpikir. Opini saya, orang lain tentang saya ini apa sih? Jangan sampai opini orang lain tentang saya itu hal yang negatif. Ya, puji Tuhan. Mungkin karena nggak ada pilihannya negatif. Waktu saya dikasih itu bagus-bagus semua, puji Tuhan. Itu ya. Mulai dari inovasi apa semua. Tapi pernah nggak kita semua yang ada di tempat ini coba seperti itu. Hal ini menjadi penting karena engkau dan saya harus menjadi semacam penghubung atau koneksi yang bisa memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Ngerti maksud saya? Kalau orang lain ada di sini, engkau di tengah-tengah dan Tuhan di sini. Engkau harus bisa menjadi penghubung antara Tuhan dan orang lain. Melalui apa? Keseharianmu, melalui opini yang engkau bangun. Sehingga orang bisa mengetahui, oh Tuhanmu ini seperti ini. Jangan sampai itu putus di kita. Harusnya kita perkenalkan Tuhan. Yang kelihatan malah setan. Nah ini masalah namanya. Artinya itu putus di kita. Makanya perhatikan gini. Di ayat yang kita baca tadi di Matius 16 ayat 13 sampai 20 dikatakan begini. Sebenarnya Simon Petrus tahu betul bahwa Yesus adalah, makanya dijawab Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jelas di situ bahwa Petrus dia kenal Tuhan. Tetapi waktu ditanya orang lain berbicara apa tentang Yesus, apa jawabannya? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang. Lihat ada miss-nya nggak di sana? Ada miss di sana. Orang harusnya melihat sebagaimana yang di tengah ini melihat bahwa itu Yesus. Tetapi orang lain di sana melihat, oh dia hanya seorang nabi. Oh dia hanya seorang Elia, bukan Tuhan. Coba perhatikan ada 3 tahapan di sana. Yesus, para murid, orang lain. Yang di tengah ini tidak berfungsi dengan baik sehingga yang di sini tidak mengenal dengan baik yang ini.
Nah, jangan sampai kita di situ posisinya dan kita menjadikan sebuah rantai yang terputus di antara kedua hal ini. Nah, ini yang berbahaya buat kita. Ingat, tugas kita, tanggung jawab kita adalah menjadi sebuah jembatan agar orang lain mengenal Yesus. Seorang ayah pernah, sebuah cerita, seorang ayah bertanya kepada anaknya yang masih berusia 7 tahun. Ayahnya bertanya kepada anaknya, kata orang, siapakah saya? Dia tanya sama anaknya. Setelah berpikir sejenak, anaknya ini menjawab, ada yang mengatakan polisi, Pak. Ada yang mengatakan Pak RT. Ada juga ya yang mengatakan Pak Broto. Kemudian ayahnya bertanya lagi, menurut kamu siapakah ayah? Dengan wajah yang ceria, anak ini menjawab, engkau adalah ayahku. Perhatikan, dalam rangka engkau menjadi penghubung, yang harus engkau lakukan pertama kali, engkau kenal betul dengan Bapakmu. Engkau kenal betul dengan Tuhanmu. Dan itu hanya bisa kau lakukan kalau engkau bergaul intim, bergaul erat, engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, mungkin orang tidak bisa mengenal Tuhan karena kita sebenarnya pun tidak punya hubungan dengan Dia. Kita pun sebenarnya tidak punya koneksi dengan Dia. Bagaimana kita bisa mengenalkan sama yang di sini? Kita sebenarnya nggak punya koneksi ke Dia. Karena itu malam hari ini kalau engkau mau membangun keseharianmu, bangun dulu hubunganmu dengan Tuhan dengan benar. Bagaimana dengan jam-jam doamu? Bagaimana dengan jam-jam baca Alkitabmu? Bagaimana dengan jam-jam komunitas persekutuanmu? Makanya dikatakan tadi, perhatikan bagaimana cara kamu hidup. Apakah engkau sudah atur prioritas waktumu dengan benar? Jangan sampai kau ada sebuah quotes yang bagus sekali saya lihat di Instagram atau di mana saya lihat di reelnya atau story-nya. Manusia itu punya 3 bagian keseharian dalam hidupnya. 8 jam pertama, 8 jam kedua, dan 8 jam ketiga. 8 jam ketiga engkau pakai buat istirahat. 8 jam pertama engkau pakai buat istirahat. Buat bekerja. 8 jam yang kedua engkau pakai untuk sama teman-temanmu, sama keluargamu dan lain sebagainya. Nah, bagus juga. Itu sangat bagus. Karena ada banyak sekarang anak muda sekarang 8 jam pertama push rank, 8 jam kedua push rank. 8 jam ketiga tidur. 8 jam pertama pacaran, 8 jam kedua pacaran lagi. 8 jam ketiga tidur. Cuman gitu doang. Halo? Perhatikan bagaimana caramu hidup. Atur waktu prioritas dengan baik. Sore hari ini seperti apa pengenalanmu sama Tuhan? Sebelum engkau mengenalkan Tuhan ke orang lain, sudahkah engkau mengenal Tuhan itu dengan benar? Supaya nggak salah langkah. Jangan sampai karena kita tidak kenal, sosok kita mau kenalin sama orang. Yang ditangkap bukan Tuhan yang itu, malah Tuhan yang lain. Atau akhirnya gambaran orang lain menjadi kabur tentang Tuhan itu. Hal ini jadikan sangat penting, saya rindu setiap kita yang hadir sore hari ini. Benar-benar kita dapat merefleksikan bagaimana Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, perhatikan, kita semua memiliki tanggung jawab terhadap opini yang orang bangun dalam memberitakan dan mengenalkan Yesus kepada orang lain. Saat engkau percaya dengan Yesus, maka engkau juga punya kewajiban untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Dan itu hanya bisa engkau lakukan kalau engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhanmu. Dan engkau memperbaiki keseharianmu, bagaimana caramu engkau hidup. Saya tahu mungkin ada sebagian kita yang bilang begini, Kak, saya ini sudah rusak. Masa lalu saya kelam. Bagaimana orang bisa melihat Yesus dalam diri saya? Kak, saya pernah jadi pengedar narkoba. Kak, saya pernah melakukan kejahatan sampai saya masuk penjara. Kak, saya pernah mungkin entah kau melakukan kesalahan apapun. Atau mungkin, Kak, saya mungkin sudah gak perawan lagi. Kak, saya mungkin sudah gak perjaka lagi. Bagaimana orang bisa melihat saya sudah rusak, Kak? Ini kan saya menceritakan sebuah cerita. Cerita mengenai tempayan. Suatu kali ada tukang air, dia memiliki 2 tempayan yang besar. Ya, kalau orang dulu itu membawa di panggung di sini terus dia membawa. Di antara kedua tempayan ini ada satu tempayan, dia punya bocor. Airnya menetes setiap kali di bawah. Sehingga pada saat si tukang air ini sampai kepada orang yang memesan air, tempayan ini hanya akan tinggal setengahnya. Nah, suatu kali si tempayan yang rusak ini ngomong sama si tukang air. Ini ceritanya tempayan bisa ngomong. Dia ngomong tempayan sama si tukang air. Tukang air, saya minta maaf ya.
Karena saya ini bocor. Jadi setiap kali engkau bawa saya, airnya tinggal setengah. Saya minta maaf. Si tukang airnya ketawa saja. Enggak, kamu itu enggak salah. Nanti kamu akan lihat. Apa yang kamu lihat? Nanti kamu lihat ya. Sepanjang perjalanan kita pergi, kamu pasti akan melihat sesuatu yang indah. Kamu akan melihat banyak bunga-bunga di situ. Dan betul, suatu kali si tempayan yang rusak ini melihat perjalanannya menuju tempat mengantarkan air. Dan dia lihat banyak sekali bunga-bunga yang bermekaran tumbuh di sebelah sisi sini. Di sebelah tempat dia sering meneteskan air. Sementara di tempat yang tidak pernah bocor, gersang. Lalu si tempayan yang bocor ini ngomong, iya, saya melihat banyak sekali bunga di situ. Nah, itulah air yang selalu engkau jatuhkan di sana. Terus dia ngomong begini, kamu tahu bunga itu saya sering ambil dan saya taruh di meja yang memesan air. Dan yang memesan air itu ngomong, bunga ini sangat indah. Mungkin hidupmu ada bocor di sana. Mungkin hidupmu engkau pernah melakukan kesalahan. Tapi tahukah, di tangan Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang indah. Di tangan Tuhan, masa lalumu, di tangan Tuhan tidak akan merubah masa depanmu, yang setuju katakan amin. Masa lalumu yang rusak tidak akan merubah apa yang akan Tuhan lakukan di masa depan. Kalau engkau serahkan sama Tuhan. Bahkan mungkin saya mau kasih tahu malam hari ini, sore hari ini, bahkan mungkin Tuhan akan pakai engkau lebih dan lebih lagi. Engkau mungkin yang pernah terjerumus narkoba, saya kasih tahu sore hari ini. Tuhan mau pakai hidupmu untuk mencegah orang menggunakan narkoba. Engkau mungkin yang pernah terjerumus dalam seks bebas, Tuhan mau pakai hidupmu untuk mencegah orang lain melakukan kesalahan yang sama. Karena begini, yang paling efektif untuk menangkal yang seperti itu adalah orang yang pengalaman pernah terjerumus akan hal itu, yang setuju katakan amin. Makanya jangan kau berkecil hati kalau masa depanmu mungkin pernah rusak. Engkau yang mungkin dalam hidupmu suka berkelahi, suka tawuran, dan berakhir di penjara. Tuhan mau pakai hidupmu lebih lagi menjadi alat. Agar semakin banyak orang mengenal Tuhan. Agar semakin banyak orang mengenal Mesias. Agar semakin banyak orang tidak mau berantem lagi. Sepanjang engkau menyerahkan apa yang kau lakukan sekarang ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak akan rubah masa depanmu. Masa depanmu akan penuh dengan harapan. Dan itu akan dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Saya jemput pemusik ke depan. Kalau sore hari ini, apa opini yang kau bangun tentang orang? Saya tahu masa lalu gak bisa dirubah, setuju? Masa lalu engkau gak bisa rubah. Tetapi ada yang dikatakan masa sekarang. Engkau bangun opini agar orang mengenal Tuhan lebih baik. Mari engkau siapkan hatimu. Kau siapkan dirimu. Dan biarlah engkau dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau dipakai agar orang mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita bangkit berdiri. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Katakan bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Katakan ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu
pujian ini lebih lagi. Karena Katakan anugerah anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena rohmu. namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Yuk sama-sama katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan semua karena anugerahmu. Semua karena. Amin. Yes. Rasakan. Rasakan roh Tuhan. Katakan ku bawa hati. Ku bawa. Yes, penyembahanmu. Katakan Yesus. Yesus makin. Biar cuma saja Tuhan angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mengiring Yesus.
lalumu dengan tubuh dan darah Yesus tidak akan membuat engkau tidak berkenan di hadapannya. Darah dan tubuh Yesus, tubuh dan darah Yesus mampu membuat engkau berkenan di hadapan Tuhan. Kematiannya 2000 tahun lalu di kayu salib membuat engkau dibenarkan hanya oleh karena iman. Membuat masa lalumu tidak mempengaruhi masa depanmu. Sore hari ini di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus sebagai tanda persekutuan kita, sebagai tanda peringatan kita mengingat pengorbanan Dia di kayu salib untuk masa lalumu dan untuk masa depan yang akan datang. Oleh karena itu siapkan hatimu. Mari kau mengaku dosa di hadapan Tuhan sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kau mengaku dosamu. Ampuni kami Tuhan. Setiap kesalahan kami yang kami lakukan dalam keseharian kami. Ampuni kami. Mari kau mengaku di hadapan Tuhan. Katakan ampuni kami Tuhan. Layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Sebagai tanda peringatan kami mengingat-Mu dalam hati kami. Sebagai peringatan bahwa kami mau hidup menjadi penurut-penurut Allah. Mari kau yang melayani perjamuan kudus bawa ke depan. Kau boleh duduk tetap dalam sikap menyembah. Dan nyanyikan pujian ini dari awal lagi. Semua karena Bukan karena kuatku, namun
Tuhan, kita bangkit berdiri. Jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kau siapkan hatimu. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus di tempat ini. Mari engkau angkat roti lebih tinggi daripada kepalamu sebagai tanda hormat, tanda kagum akan tubuh Yesus yang kita pegang. Dengan dengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita yang kita pegang ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kau angkat cawan lebih tinggi dari kepalamu dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percaya kita, di tangan kita adalah darah Yesus yang tercurah bagi kita. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mari kau menyembah Dia. Mari kau angkat suaramu. Kau mengucap syukur buat pengorbanannya yang menebus kita dari maut, yang menghapuskan dosa kita. Mari kau mengucap syukur, angkat suaramu. Bermazmur, katakan Tuhan terima kasih. Katakan Tuhan Engkau baik. Tuhan Kau terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kau mengucap syukur. Mari kau mengucap syukur dari dalam hati. Katakan kau terima kasih. Yes. Amin. Mengucap syukur Tuhan. Yes. Haleluya. Amin. Mengucap syukur. Yes. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu sempurna Tuhan, sempurna pengorbanan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih
Katakan kau berterima kasih. Hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpuji. Angkat tanganmu. Katakan kau berterima kasih. Ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Yes, engkau yang sudah bersekutu dengan tubuh dan Yesus, sama-sama katakan terpujilah. Terpujilah yang meriah buat Tuhan Allah kita. Terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya namamu Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Pakai kami Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi alat. Biar orang dapat mengenal Engkau Tuhan. Melalui kehidupan kami, melalui keseharian kami Tuhan. Kami yakin dan percaya. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, Kau tahu hati kami berterima kasih Tuhan. Limpah terima kasih kami hanya untuk-Mu Tuhan. Yang memberikan kami hidup, yang memberikan kami kesempatan kedua. Untuk menjadi alat buat kebesaran nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara sore hari ini. Tapi firman itu yang sudah ditabur. Biar itu bertumbuh subur, berbuah lebat dan dinikmati oleh banyak orang. Kamu berdoa biar kami tidak hanya mendengarkan tetapi menjadi pelaku firman. Kami percaya Roh Kudus-Mu memateraikan firman itu dalam hati kami. Dan memastikan kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami. Engkau yang menjadi pelaku firman. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Saya percaya kita semua diberkati oleh tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan yang kita lakukan dan firman yang menegur setiap kita. Amin. Teman-teman, saatnya kita akan berikan persembahan kita. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan yang menyucikan kami, yang menguduskan kami, yang membasuh setiap hati kami Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap hati kami Tuhan, biar firman-Mu itu tertanam baik Tuhan dan menjadi bekal untuk kami menjalani hari yang Tuhan beri. Kau juga berkati hamba-Mu Tuhan, pemaikan-Mu semakin luar biasa dalam kehidupannya. Bapa, saat ini kami akan berikan korban syukur kami. Engkau berkati Tuhan, biar semuanya untuk pelayanan-Mu Bapa. Dan apa yang masih ada pada kami Tuhan, Engkau menjadikan kami bendahara yang bijaksana Tuhan, untuk mengelolanya bagi kebutuhan kami dan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami angkat doa ini. Amin. Selamat memberi Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita puji Tuhan. Amin. Dunia, Tuhanlah perlindunganku, hendak digoncang semasa.
Masih mau menari bagi Tuhan, amin. Amin. Kita mau angkat ulang pujian yang katakan Yesus gunung batu di dunia sambil kita menari bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama bergoyang bagi Tuhan. Katakan, topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang sebuhan, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topang, badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah mari sama-sama yang katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang angkat tangan bagi Tuhan, katakan, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang tempat berlindung, tempat berlindung yang teduh. Oh, tempat berlindung yang teduh. Dengan kemuliaan Tuhan kita, haleluya. Selamat hidup teman-teman yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman. The next morning. Kayak orang linglung. Aku samparin kah? Ayo. Sekali aja. Ayo. Bro. Kak mau kemana? Bingung juga sih kamu kemana. Kok sendirian, Kak? Enggak Kak, awalnya mau sama teman-teman, tapi teman-temanku semua pada batal. Yaudah Kak, satu aja di sini. Sebelumnya makasih ya Kak, udah diizinkan untuk istirahat di sini. Santai aja kali Kak. Oh ya, kita belum kenal dari tadi. Nama Kak siapa ya? Nama aku Hizkia. Saya Tisha. Oke, Tisha. Saya Hari. Haris. Hari. Haris. Boleh. Jadi kita keanakan retret. Pada tanggal 28, 29, dan 30 September di Malinos. Di sana kita akan berfellowship bersama, bermain games dan masih ada kegiatan seru lainnya. Nah, tema retret kita pada kali ini adalah The Power of Unity. Untuk pendaftarannya kalian bisa scan barcode di bawah ini. Dan jika terdapat kendala dalam hal administrasi, silakan hubungi nomor di bawah ini.
Nah kak, daripada ditinggalin lagi, Mending join bareng kita aja. Ide bagus tuh. Boleh minta kontaknya nggak? Boleh banget. Ada yang berulang tahun sepanjang bulan September? Mari maju ke depan, kita mau doakan sama-sama. Tadi tolong siapkan souvenirnya, dia akan menerima souvenir dari gereja. Hah? Tidak boleh? Ayo, yang berulang tahun siapa yang baru pertama kali hadir juga nggak apa-apa. Ayo, maju yang berulang tahun sepanjang bulan September. Maju ke depan dan kita akan doakan bersama-sama dan menerima souvenir dari gereja. Nggak ada. Ayo maju ke depan. Ayo, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Siapa lagi? Oh, Sri. Doris. Ayo. Oh, Anjas nih. Dia mau dicoret dari kakak nih kayaknya nih ya. Agak geser ke tengah sini biar masuk di kamera. Ya, nah ke sini. Nah kita akan sama-sama berdoa buat teman-teman kita, rekan-rekan kita yang berulang tahun sepanjang bulan September. Ini apa nih? Ini kayaknya kurang ini. Minta sama Mia Dev. Ya, kita semua arahkan tangan kita kepada teman-teman kita akan berdoa buat mereka. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat rekan-rekan kami yang berulang tahun di dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini sepanjang bulan September Tuhan. Tuhan pakai kehidupan mereka, Tuhan pakai kehidupan mereka sebagai alat buat kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya mereka akan Kau pakai lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati kesehatan mereka, apapun yang mereka lakukan, Engkau memberkati. Buat pekerjaan tangannya menjadi pekerjaan tangan yang memuliakan nama Tuhan. Buat segala apa yang mereka lakukan, mencerminkan kasih Tuhan, mencerminkan Tuhan itu sendiri Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu masa depan mereka. Mereka mungkin yang saat ini sedang kuliah, mencari pekerjaan. Hamba-Mu yakin dan percaya ada rencana yang indah buat kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, dan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Oke, yang satu nyusul ya, yang satu nyusul, Sri nyusul nih kayaknya ini nanti hadiahnya ya. Nah berikutnya, saya mengerti bahwa ada beberapa orang yang di tempat ini yang baru pertama kali hadir di tempat ini ya. Selamat datang di keluarga besar Generation of Light Community Church. Di tempat ini kita setiap sore memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena kita yakin bahwa firman Tuhan itu mentransformasi hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah selamat datang. Nanti bagi yang baru pertama kali hadir di belakang kita sudah siapkan souvenir. Ya, yang baru pertama kali silahkan nanti di counter di belakang sama Putra. Yang di belakang itu yang sibuk enggak jelas nih kayaknya. Ya, gitu ya. Sama Putra, nanti silakan di sana di sini disiapkan souvenir. Jadi silakan ke belakang nanti ya. Jangan takut, di sini juga nanti setelah pulang kita ada fellowship bersama di bawah. Bagi yang mau tinggal silakan tinggal. Ya kalau nggak ada yang urusan, tapi saya usahakan, saya minta tolong ayo kita semuanya berfellowship bersama di bawah. Nah kemarin kita sudah adakan fellowship Gold Sisi dan puji Tuhan banyak yang hadir, banyak yang datang dan banyak yang diberkati. Nanti fellowship berikutnya saya harap semuanya ikut, semuanya datang. Dan yang terpenting ini, retreat. Nah retreat kita akan kita adakan tanggal 28 sampai dengan 30. Itu tanggal merah. Ya, itu tanggal merah dan pastikan engkau semua ikut. Biaya pendaftarannya cuma 100.000. Nah 100.000 itu kok murah, kok mahal banget Kak? Bukan, itu sudah termasuk dengan kaos, akomodasi 3 hari 2 malam, ya, makan minum dan semuanya. Jadi itu bukan hitungan mahal, itu sangat murah. Jadi 100.000 itu kalau kita pergi ke, maaf sebut merek, kalau kita pergi City Tex, itu 80.000 kaosnya, 20.000 sablonnya. Serius, ya karena saya sudah pernah ngubungin. Gitu.
Gitu ya, saya pernah tanyakan. Dan itu yang kita dapatkan dengan harga 100.000. Segera daftarkan diri, nanti boleh dengan Aser, dengan Putra di belakang, atau dengan Vero, dengan Cerin boleh. Dengan saya ada bagi teman-teman yang mau ikut, lalu kemudian mengalami masalah tentang administrasi atau biaya pendaftaran, silakan hubungin saya. Gitu ya, langsung ke saya, Kak. Nomor yang ada di Google Maps itu nomor saya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang baru pertama kali atau yang di IG yang nongol dan mukanya Hari yang nongol, terus chat WhatsApp, nah itu WhatsApp saya. Gitu. Jadi saya yang selalu menjawab WhatsApp saudara-saudara sekalian, adik-adikku sekalian. Jadi silakan nanti ke saya, Kak, saya ada kesulitan masalah dana, nanti kita akan bantu. Dan kita akan carikan solusi bersama-sama dan yang pasti akan memberkati. Cuman saya pengen kita semua ikut dalam retret ini, karena itu saya yakin akan memberkati kita semua. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan ragu, pokoknya panitianya sudah menyiapkan yang seru-seru, yang baik-baik, dan pulang saya yakin pasti akan diberkati. Gitu. Jadi jangan sampai nggak ikut. Nah, untuk pengumuman sepekan kita sepanjang minggu ini, untuk Selasa kita ada komsel di tempat masing-masing. Ada 3 tempat, ada di Puri Taman Sari, kemudian di tempat ini, di lantai bawah, di Pastori, dan kemudian ada di Sudiang. Nanti silakan hubungi teman-teman yang di belakang kalau mau ikut komsel. Lalu hari Rabu, nah buat teman-teman yang mau pelayanan. Saya tahu di sini tadi saya dengar suaranya, ada yang di pojok sana bagus banget suaranya, ada yang di depan sini bagus banget suaranya. Gitu ya. Jadi sudah kedengaran dari jauh. Gitu. Apalagi kalau di sini temboknya bisa ngomong. Dia bisa kasih tahu sama saya, Pastor itu bagus suaranya. Makanya di ujung sana ketahuan. Kan begitu. Jadi yang mau ikut pelayanan silakan datang di hari Rabu, terutama WL Singer ini ya. Kalau untuk yang WL Singer silakan datang di hari Rabu, kita ada training vokal. Jadi ikut training aja dulu sebentar. Supaya apa? Kita bisa mengerti pelatihan pemanasan mulut. Jadi teman-teman ini sebelum latihan mereka pemanasan dulu di bawah. Ya, pemanasannya entah itu cerita-cerita, ketawa-ketawa yang pasti bergerak mulutnya. Pemanasan. Gitu ya, supaya pas nyanyi itu, makanya tadi suaranya bagus banget, ada suara 3, ada suara 2, 2,5, 3,5, nah, gitu ya. Gitu, ada gitu. Nanti latihan training vokal dulu di hari Rabu. Nanti sama Coach C yang di belakang tuh, yang pegang sound, nah dia yang akan melatih. Gitu. Jangan, itu bukan kaleng-kaleng pelatihnya. Ya, itu kaleng kongguan, bukan kaleng. Gitu ya. Hanya datang latihan di hari Rabu, kemudian hari Kamis. Hari Kamis, minggu ini kita ada PA atau ini, yang pasti ada PA di tempat ini, pendalaman Alkitab. Nah pendalaman Alkitab ini kita bicara tentang iman kita, nanti kita berbicara tentang baptisan, kita bicara tentang, kemudian kita bicara tentang bahasa roh dan lain sebagainya. Kita akan bicara di sana di PA itu pendalaman Alkitab. Jam 7 malam di tempat ini. Jam 6-nya bagi teman-teman yang rindu pelayanan main drum, kita ada pelatihan drum di sini. Datang aja jam 6, nanti kita akan latih bersama-sama di tempat ini. Itu yang mau main drum, pelayanan. Yang mau main keyboard silakan nanti hubungin saya. Cuman belum ada pelatihannya, karena saya belum tahu bibit-bibit yang pengen main keyboard. Itu ya, yang pengen main gitar. Ini Cahyudi salah satu, yang main gitar ini salah satu juga yang ikut latihan kita di hari. Kalau latihan gitar di hari Rabu, sorry ya, maaf saya, Kakak Sandi, saya salah. Ini Sandi ini yang kayak opa-opa Korea yang main gitar ya. Saya tahu ada beberapa orang yang mengagumi beliau, gitu ya. Gitu kayak, percayalah, tampangnya opa-opa Korea begitu ngomong torajanya keluar. Gitu ya. Jadi ini memang kelemahannya di situ ya. Manusia itu memang penuh dengan kelemahan gitu. Itu memang tidak semuanya ini. Nah, jadi hari Rabu itu jam 6 itu juga di jam 7 ya. Ada juga main gitar ya, pelatihan gitar ya sama-sama. Jadi nanti yang cewek-cewek semua yang datang. Gitu ya. Tapi boleh. Jadi Cahyudi ini yang main ini juga muridnya beliau. Jadi yang mau belajar main gitar silakan sama Opa Sandi nanti ya. Asik. Sama Opa Sandi nanti. Nah itu berarti hari Rabu sudah, hari Kamis sudah. Hari Jumat kita ada latihan untuk ibadah raya sore di tempat ini. Hari Sabtu kita ada latihan juga untuk minggu paginya. Kemudian hari Sabtu jam 4 sore kita ada doa puasa. Doa puasa hari Sabtu di tempat ini. Jam 4 sore. Jadi teman-teman yang mau ikut, yang mau gabung, mungkin pengen menyembah dan memuliakan nama Tuhan sama-sama, pengen penyembahan sama-sama, datang ke tempat ini. Kita sama-sama muji dan muliakan nama Tuhan. Hari Minggu jam 9 pagi ada ibadah raya 1, ibadah raya 2 sore sama tempat yang sama di tempat ini. Ya kalau yang pagi itu ya kita akan mungkin ketemu sama senior-senior kita. Oma-oma, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Jadi mungkin vibe-nya tidak seperti ini mungkin gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu juga tetap ibadah.
Di sore juga ada tempat seperti ini, silakan bawa teman-temannya. Masih banyak kursi-kursi yang kosong. Saya rindu kursi-kursi yang kosong ini. Kalau engkau datang di tempat ini diberkati melalui pujian dan penyembahan, ajak teman-temanmu yang lain. Ajak jiwa-jiwa datang ke tempat Tuhan. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita nggak ngajak teman-teman kita. Karena suatu saat kalau kita menghadap sama Tuhan, kau nggak pernah ajak temanmu. Opini apa yang kamu bangun? Kan gitu nanti ya. Jadi mari sore hari ini kita sama-sama sudah belajar. Kita ajak teman kita ke sini, kita memberkati mereka. Ya, bukan berkat materi. Berkat tidak selalu berbicara tentang materi, tetapi ada berkat rohani di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Oke, baiklah, saya silakan kembali kepada Rael. Terima kasih. Beri tepuk tangan kemudian bagi nama Tuhan. Haleluya. Baik teman-teman, kita akan akhiri rangkaian ibadah kita sore hari ini. Saya persilakan bangkit berdiri.
Kami mau terus memuji dan menyembah-Mu selamanya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Sekarang Tuhan, biarlah apa yang sudah kami panjatkan kepadamu Tuhan menjadi bekal buat kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi lebih serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Pada tahun ini Tuhan, bangsa dan negara kami sudah masuk ke dalam tahun-tahun politik Tuhan. Tuhan, Engkau berkati semuanya Tuhan, biarlah bangsa kami dapat kembali ke jalan-Mu yang benar Tuhan, akan selalu tetap bersama dengan Engkau Tuhan. Berkati juga pemerintahan Tuhan, dari pemerintahan pusat hingga ke pelosok-pelosok Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, agar mereka Tuhan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini juga kami juga mendoakan buat para pemimpin-pemimpin rohani, Ketua Sinode, Pak Rubin Adi Abraham, Ketua BPD, Pak Tri Basuki, berdoa juga buat penanggung jawab di tempat ini, Ibu Gembala Tuhan, Kak Esra, Kak Debi, sekeluarga Tuhan, berikan mereka selalu Tuhan, tetap dalam Engkau Tuhan, berikan berkat-Mu selalu mengalir dalam mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini juga Tuhan kami doakan Tuhan, teman-teman kami yang mungkin tidak dapat datang ke tempat ini Tuhan, mungkin karena sakit penyakit Tuhan, Engkau sembuhkan, patahkan penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan September ini Tuhan. Biarlah mereka dapat bertumbuh dalam iman-Mu Tuhan, biarkan mereka dapat selalu ada di jalan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman yang mungkin merindukan pekerjaan Tuhan, mencari pekerjaan, biarlah Tuhan Engkau tempatkan mereka di tempat yang seharusnya Tuhan. Tempatkan mereka di mana mereka bisa bekerja dengan baik dan mereka suka akan hal itu Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan buat para pelayan Tuhan, WL, singers, pemain musik, bahkan yang di belakang kamera Tuhan, Engkau berkati mereka. Biarlah semua yang mereka tampilkan hanya demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah mereka, tapi karena kuat dan gagah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat kami seluruh jemaat yang hadir. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan, pujian penyembahan yang kami panjatkan kepadamu Tuhan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami ke depannya Tuhan. Biarlah kami tidak jalan sesuai dengan keinginan daging kami ya Tuhan, melainkan kami hanya ikut seturut dengan jalan-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan syukur kami Tuhan. Teman-teman semua yang mengaminkan doa kami, mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memperlengkapi kita dengan apa yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Kristus Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sukacita dan damai sejahtera. Semoga Bapa, sumber segalanya, Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, dan yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan bersatu dulu sejenak. Dan jangan lupa, jangan langsung pulang, kita mau berfoto bersama. Happy Sunday teman-teman, God bless you. Jangan dulu keluar dari pintu karena kita akan berfoto bersama. Jangan keluar dari pintu.
besar kasih-Mu, sungguh kagumkan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Tunaikan syukur buat segala perbuatan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terputus. Ayo semuanya kita foto bersama, semuanya ke depan. Kita berfoto bersama. Semuanya dipersilakan foto bersama ke depan. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Masa bisa. Ayo semuanya yang baru pertama kali hadir juga silakan berfoto. Biasanya duduk. Ayo di atas sini, naik ke atas. Naik ke atas boleh, naik ke atas belakang saya boleh. Ayo naik ke atas. Ke sini, sini. Ayo di belakang. Pirji. Biasanya di depan sini Pirji, ayo Pirji. Cynthia. Ayo. Nah, enggak apa-apa. Keisha, ayo. Nah, itu jangan malu. Ayo, naik. Nah. Nah, ayo. Ya, sini. Ayo, merapat. Merapat sini. Ayo semuanya ya. Ini nggak apa-apa ya, kayak gini di depan. Iya, teman-teman yang main musik ayo kita foto dulu. Oke, semuanya. Geren ke atas. Yang sebelah Geren. kiri. Naik ke atas, Geren. Cerin di depan situ. Ada yang pakai celana bisa duduk. Nah. Ibu Gem, sini. Sini Ibu Gem. Di tengah sini. Ini, ini yang paling mudah. Ya. Pokoknya paling mudah ini. Ya di sini. Nah. Oke, ya semuanya lihat ke depan. Jangan lihat Hari ya. Saya tahu dia ganteng. Sebenarnya lebih ganteng Sandi sih. Oke. Oke, 5. Yes. Low. Yakin teguh. Mantap. Everybody. Yesus abadi. Oke, gaya Kyo. Gimana sih? Aku warisnya. Nah. Oh gini ya. Oke. Jangan gemetaran. Lido. Ayo, Kyo. Damai dan sejahtera, ramaikan hari cerah. Sepasti matahari terbit, obati hati resah. Oke. Jangan pulang dulu, kita dibawa fellowship sebentar. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir juga diundang, jangan langsung pulang. Kabar baik, satu berita, mengubah kisah sedih jadi ganti cerita. Tenang, damai, penuh sukacita. Keberkasih yang diajarkan Dia pada kita. Lepas beban di hati, jangan dipendam. Kurangi emosi yang kadang sulit diredam. Menyanyi, memuji, bersorak haleluya. Aku, kamu, mereka dan dia. Angkat tangan semua, bernyanyi bersama. Ya, jangan dulu pulang ya. Ayo para pelayan kumpul, kita doa. He came down from heaven and found you, so you will no longer be blind. God's grace is always be kind, both in good, bad, sad and happy days. Pouring you with love and happiness. Ku bernyanyi, ay, karena kasihnya berbahagia. Yakin
abadi. Yesus abadi di dalam hidupku, kepunyaanku. That's right. Ayo berdoa dulu. Pelayan-pelayan Tuhan. Harusnya tadi lagu yang persembahan itu bikin jadi dangdut atau reggae gitu. Ayo kita Virgi. Putra ini modus juga. Manggil Virgi. Disuruh doa. Barusan dia suruh panggil Ji. Ayo. Hah? Kamu lah. Iya. Oke. Vero pimpin dong. sukacitamu, bahagia di dalam Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan hidup kita, Bapak Ibu. Kau punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Mari sama-sama angkat pujian di hadapan Tuhan dengan bersukacita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Dengan sukacita, dengan bangga katakan, oh aku warisnya. Oh, ku ditebus. Amin. Cipta